Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami mengenai evaporasi dan transpirasi. Evaporasi atau penguapan adalah proses perubahan zat cair menjadi gas atau uap air yang bergerak ke atmosfer. Pada proses ini, air yang diuapkan berasal dari permukaan air bebas dan berlangsung pada siang dan malam hari. Transpirasi atau pemeluhan merupakan pelepasan uap air ke atmosfer melalui stomata daun saat terjadi fotosintesis untuk pembentukan karbohidrat oleh tumbuhan. Pada proses ini, air yang dilepaskan ke atmosfer berasal dari dalam tanah yang mengalir melalui sistem akar, batang dahan, dan daun. Proses transpirasi secara efektif terjadi pada siang hari. Selanjutnya ada evapotranspirasi, merupakan proses gabungan pelepasan uap air ke atmosfer melalui proses evaporasi dan transpirasi. Kita masuki faktor-faktor yang mempengaruhi evaporasi dan transpirasi. Yang pertama, ada perbedaan tekanan uap. Laju molekul air meninggalkan permukaan air akan tergantung pada tekanan uap dari zat air. Begitupun dengan laju molekul air tergantung pada tekanan uap di udara. Oleh karena itu, evaporasi tergantung pada perbedaan antara tekanan uap air dan zat cair dengan tekanan uap air dari udara di atas permukaan air. Yang kedua, suhu udara. Laju emisi dari molekul air dipengaruhi oleh perubahan suhu. Suhu tinggi, maka energi dari molekul akan membesar dan laju emisi akan membesar. Percobaan dengan memanaskan air membuktikan bahwa evaporasi meningkat seiring dengan meningkatnya suhu permukaan air. Evaporasi memerlukan energi yang berupa panas. Energi ini diperoleh dari radiasi matahari. Yang ketiga, ada angin. Kecepatan angin berpengaruh terhadap laju evaporasi. Maka semakin tinggi kecepatan angin, maka laju erosi semakin besar pula. Yang keempat, ada tekanan atmosfer. Jumlah molekul udara per satuan volume meningkat seiring perubahan tekanan. Tekanan tinggi akan memudahkan molekul-molekul air masuk ke dalam air. Oleh karena itu, evaporasi menurun seiring dengan meningkatnya tekanan udara. Yang kelima, ada radiasi matahari. Radiasi matahari merupakan sumber utama panas dan mempengaruhi jumlah evaporasi di atas permukaan bumi yang tergantung letak pada garis lintang dan musim. Radiasi matahari di suatu lokasi bervariasi sepanjang tahun yang tergantung pada letak lokasi atau garis lintang dan deklinasi matahari. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Aulia Putri tadi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat ukur evaporasi dan evapotranspirasi. Sebelumnya sudah dibahas apa itu evaporasi dan evapotranspirasi. Evaporasi adalah sebuah proses mengubah secara spontan molekul yang menjadi gas yang terjadi pada seluruh permukaan, baik itu air maupun tanah. Sedangkan evapotranspirasi adalah kombinasi proses kehilangan air dari suatu lahan bertanaman melalui proses evaporasi dan transpirasi. Jadi, alat ukur evaporasi dan evapotranspirasi apa aja? Yuk simak video berikut ini. Alat ukur yang pertama ada panci penguapan atau open pan kelas A. Evaporimeter panci terbuka ini berfungsi sebagai pengukur penguapan atau evaporasi pada udara terbuka. Alat ukur ini memiliki beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada panci bundar dengan diameter 122 cm dan ketinggian 25,4 cm. Selanjutnya ada hoop gauge yang berfungsi untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci, terdiri atas batang berskala dan sekrup yang digunakan untuk mengatur letak ujung jarum. Komponen selanjutnya ada steel well. Steel well yang berfungsi untuk mendukung kerja hoop gauge pada saat pengamatan berlangsung. Komponen selanjutnya ada cup counter anemometer yang digunakan untuk mengukur banyaknya angin permukaan selama 24 jam.
Selanjutnya ada termometer apung yang berfungsi untuk mengukur suhu maksimum dan minimum air pada panci dalam 24 jam. Dan yang terakhir ada penakar hujan yang berfungsi untuk mencatat curah hujan yang terjadi selama 24 jam di sekitaran evaporimeter panci terbuka. Untuk cara penggunaan alatnya, yang pertama, pasang hook gauge di atas bejana steel well. Yang kedua, lalu putar skrup pada hook gauge. Yang ketiga, angkat hook gauge dan baca angka yang ditunjukkan. Yang keempat, hitung besarnya penguapan yang terjadi. Yang kelima, catat hasil pengamatan. Lanjut, alat ukur yang selanjutnya ada PJ evaporimeter, di mana alat ini berfungsi untuk mengukur penguapan secara relatif. Maksudnya, alat ini tidak dapat mengukur secara langsung yang sesungguhnya terjadi. Hasil pembacaan sangat tergantung terhadap angin, iklim, dan juga debu. Bagian dari PJ evaporimeter yang pertama ada pipa gelas dengan panjang kurang lebih 20 cm dengan garis tengah 1,5 cm, di mana pada dinding pipa gelas ini terdapat skala yang menyatakan volume air. Pada ujung pipa terdapat mulut pipa, sedangkan ujung yang lainnya terdapat tempat untuk menggantungkan alat tersebut. Nah, untuk yang kedua ada kertas filter. Kertas ini berbentuk bulat seperti piringan dengan bahan kertas yang berpori agar air mudah terserap. Kertas ini dipasang pada mulut pipa. Ya, yang terakhir ada penjepit logam, berfungsi untuk menahan atau menjepit kertas filter pada mulut pipa. Cara penggunaan alatnya, yang pertama, pegang gelas pada posisi terbalik atau lubangnya di atas lalu isi dengan air suling atau air hujan. Selanjutnya, sisipkan kertas filter antara mulut pipa pada penjepit sedemikian rupa sehingga letaknya konsentris. Lalu kemudian kertas filter dijepit. Setelah itu, dudukkan pipa dibalik sehingga mulutnya menjadi di bawah. Keadaan ini membuat air merembes ke pori-pori dan kertas filter basah seluruhnya. Terakhir, gantung alat pada standarnya dalam sangkar meteorologi. Nah, alat ukur yang selanjutnya ada atmometer. Atmometer yang berfungsi untuk mengukur kecepatan penguapan air dalam udara pada lingkungan tertentu. Alat ini terdiri dari sebuah tabung kaca yang tertutup dan ujung atasnya memiliki kaitan untuk menggantungkan alat ini. Sedangkan ujung bawahnya terbuka dan kawat penjepit dipakai untuk menjepit kertas pengisap supaya tetap pada tempatnya. Atmometer ada 3 jenisnya. Yang pertama, atmometer pitch, yang terdiri dari gelas yang diberi skala dan kemudian di bawahnya diberi air, dan juga kertas filter. Kehilangan air merupakan suatu ukuran lajunya evaporasi. Yang kedua ada atmometer Livingstone, yang berupa bola porselin berpori yang diisi dengan air untuk memberi permukaan evaporasi. Yang terakhir ada atmometer Black Bellany, di mana atmometer ini terbuat dari porselin yang mempunyai permukaan datar, berpori dan berwarna hitam. Atmometer ini memiliki diameter 7,5 cm, di mana permukaannya dihadapkan ke angkasa dalam posisi horizontal. Pembacaannya didapatkan dalam kehilangan air per hari atau dalam milibar per hari. Karena kondisi permukaan yang sangat berbeda dengan permukaan air bebas atau permukaan yang ditutup oleh tanaman, maka angka-angka yang diperoleh dari alat ini hanya dapat dipakai untuk maksud-maksud korelasi. Alat ukur yang terakhir adalah lisimeter. Lisimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur evapotranspirasi aktual yang dilepaskan oleh tumbuhan dan tanah di sekitarnya. Alat ini terdiri dari 4 bejana yang ditanam di dalam tanah yang dihubungkan langsung dengan permukaan tanah. Di atasnya ditanami dengan tumbuhan-tumbuhan tertentu. Pengukuran evapotranspirasi ini penguapan yang berasal dari tanaman dan tanah. Bagian dari lisimeter yang pertama ada pipa, yang kedua ada rumput atau vegetasi, yang ketiga ada pipa untuk memasukkan pompa, yang keempat ada kasa plastik atau kawat, dan yang terakhir ada batu kerikil.
Cara penggunaan alat ini adalah pengukuran air per lokasi dengan dialirkan melalui pipa yang dipasang pada bagian dasar bejana atau dengan pompa penghisap. Selanjutnya, tancapkan dua pipa pada dua sudut atau lisimeter. Nah, satu pipa yang ditancapkan sampai pada lantai saringan berfungsi sebagai ventilator, dan yang satu lagi ditancapkan ke lantai paling dasar untuk menghisap air keluar. Kemudian hitunglah besar evapotranspirasi selama 24 jam. Selesai, itulah penjelasan dari kami dari kelompok 4. Terima kasih.